pengen coba bersama. Beda sama film yang lain. Sedap memang betul-betul benar. Ya ada lagi udah. Sedapnya memang tanah tambak Oso dari permainan mafia tanah. Sidoarjo. The Royal Indonesia TV Miftahur Royan pemilik objek tanah seluas 9,85 hektar yang berlokasi di Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo tetap akan mempertahankan miliknya. Menyusul akan dilakukannya eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri PN Sidoarjo atas permohonan dari PT Kejayan Mas. Sengketa tanah tambak Oso di Sidoarjo. Ya, kami Pak Rusman Hidayat, sarjana hukum, saya Andi Fajar, sarjana hukum, beliaunya Pak Satono, sarjana hukum, seluruhnya adalah bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum dari Mas Royan dan Elok Wahida. Ya, diketahui rekan-rekan semua, yang saya hormati rekan-rekan dari media, ya, tamu, teman-teman media terkait dengan persoalan tanah tambak Oso ini sebetulnya sudah sejak tahun 2015-an ya. Jadi alas haknya kita adalah awal itu sertifikat 931, 9356 saya ulangi, nah, sertifikat awal itu adalah 931 hak milik atas nama Miftahur Royan, ini beliaunya ini. Ada dua sertifikat lagi yaitu 657 dan 6556 itu atas nama ibunya yaitu Elok Wahida. Ya. Jumlah total luasan ini adalah 9,8. Bahwa tanah ini berawal itu sejak tahun 2015 memang salah satunya itu ada rencana kita jual. Ya. Nah, pada waktu itu salah satunya adalah PT Sipua Internasional. Ya. Dan pada bulan Januari 2016 ya, itu kesepakatan dengan PT Sipua dengan sebuah pembayaran kita dikasih 3 biji dari PT Sipua pada waktu itu, yang pada pokok intinya PT Sipua Internasional itu gagal bayar dengan rencana pembelian dengan kita. Di tengah proses transaksi PT Sipua ini, karena saya ngerepek ya, karena memang sudah lama, muncullah di situ nama Agung Wibowo masuk dalam lingkaran PT Sipua ya, masuk dalam lingkaran PT Sipua pada waktu itu beberapa kali membantu memberikan keyakinan dan memberikan kekuatan, keyakinan pada klien-klien kami untuk melanjutkan rencana pembelian terhadap tanah ini, walaupun itu setelah gagal bayar. Nah, terhadap gagal bayar itu maka sempat kita lakukan gugatan ban prestasi di Pengadilan Negeri Sidoarjo tahun 2000. Itu juga ada pemeriksaan gugatan terhadap PT Sipua, yaitu tanggal pemeriksakan gugatan ya, pada waktu ban prestasi itu di hadapan Sriwati notaris di Sidoarjo. Nah, ini klien kami ada sebuah PPJB, ada perikatan dengan Antoni Hartanto Rusli, Miftahur Royan bersama Mucin Karli. Ya, Mucin. Dalam hal ini konteksnya awalnya adalah transaksi pribadi. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 dilakukan ini yang saya katakan di 17 itu PPJB-nya 61, 62, 63. Ternyata di Januari 2019 akhirnya dibatalkan. PPJB itu dibatalkan. Nah, dari sinilah pembatalan itu
yang pada waktu itu sertifikat posisi ada dititipkan ke Sriwati, ya betul, di Sriwati, akhirnya dengan pembatalan itu kan dikembalikan sertifikat tuh, dikembalikan ke 3 sertifikat, ya, dari Sriwati. Nah, dari Sriwati itu dikembalikan 3 sertifikat. Dari sinilah awal petaka dalam hal ini kita mau kehilangan. Artinya apa? Fakta tidak terbantahkan bahwa sertifikat yang diberikan kepada klien kami adalah kembalikan 3 sertifikat. Dari sinilah awal petaka dalam hal ini kita mau kehilangan. Artinya apa? Fakta tidak terbantahkan bahwa sertifikat yang diberikan kepada klien kami adalah palsu. Covernya asli, isinya palsu. Nah, dari situ. Terus akhirnya bahwa dalam momen ternyata di dalam momen penandatanganan pembatalan itu, ya, dugaan kami itu ada diselipkan sebuah blanko form, ya, kosong, yang di situ ada peralihan proses-proses form peralihan itu, baik surat kuasa, mungkin BPJB, AJB, itu di sana. Sehingga di sanalah akhirnya terjawab semua. Dari bukti hukum lain ditemukan bahwa dokumen ternyata tanggal 21 Maret 2019 dan 27 Maret 2019 dilakukan penurunan status. Ternyata ada penurunan status dan tiba-tiba telah diketahui SHGB dan atas nama Kejayaan Mas. Ini dibuat di hadapan Notaris Sujayanto. Nah, lanjutkan. Dari sini dilakukan upaya hukum. Ya, pada waktu itu sempat ada sedikit karena kesibukan kami, akhirnya ada kuasa hukum baru, ya, dikawal kuasa baru, akhirnya untuk mengupayakan menetralisir kondisi ini, kuasa baru ini melakukan langkah-langkah pengamanan, termasuk blokir di BPN pada waktu itu. Ternyata tidak menjelang Februari diblokir, ada 5 bulan berikutnya, bulan Juli 2018, ternyata blokir pun itu dicabut, blokir dibuka artinya. Kemudian sertifikat nomor 931 656 tahun 2017 sebagaimana perkara 147 pada waktu itu, ya, di gugatan tanggal 19 Januari 2018. Dan dalam perjalanan gugatan wan prestasi itu, dalam perjalanan terjadi dading perdamaian. Di situ ada klausul perdamaian di situ yang menyatakan bahwa kita berikan skala prioritas, pembelian prioritas kepada Agung Wibowo ini dalam jangka waktu 6 bulan ke depan sejak perdamaian itu Januari. Artinya itu ada jeda masa waktu tunggu 6 bulan untuk memberi kesempatan kepada Agung Wibowo melakukan transaksi menindaklanjuti daripada rencana jual beli itu. Katakan PT Sipua gagal bayar, maka kesempatan pembelian prioritas sebagaimana yang diputuskan di dading di pengadilan tidak kunjung datang. Bahkan 6 bulan ke depan juga tidak ada kabar beritanya. Dalam perjalanan waktu, maka kami selaku kuasa hukum di tanggal 9 Juli 2018 itu kita melayangkan surat somasi, surat peringatan, mengingatkan bahwa waktu saudara sudah habis dalam kita beri kesempatan skala prioritas untuk membeli lahan objek ini untuk kesanggupannya sejauh mana sesuai dengan akta perdamaian yang ada di pengadilan negeri sebagaimana perkara 147 tersebut. Bahwa tanggal 16 Julinya Agung Wibowo menjawab surat terhadap kami, ya, terhadap surat somasi kami, peringatan kami, itu menjawab yang pada pokok intinya bahwa Agung Wibowo sudah mengundurkan diri sebagai calon pembeli pada waktu itu, ya, surat jawaban terhadap surat peringatan kita. Bahwa ternyata ada fakta hukum lain, ya, yang terungkap sepengetahuan kami selaku kuasa hukum. Ternyata sekitar Juli 2017, ya, ini kan perdamaian, surat somasi itu tahun 2018. Ini ternyata fakta hukum kita temukan, ya, kita temukan karena ada miskomunikasi terhadap agak terputusnya komunikasi dengan kami dengan klien, maka di situ ternyata kami duga juga hasil olah bagaimana caranya untuk merayu klien kami Agung masuk
Sehingga terjadilah fakta hukum baru di tahun Juli 2017 ini, Pak Haji Mustofa ini dibukakan rekening di BCA oleh Agung Wibowo, bagaimana rekening nomornya ini. Nah, namun buku dan ATM-nya di bawah Agung, termasuk PIN-nya. Nah, ini sudah pertama kali ditanya ya. Penitipannya di kita nih. Penitipannya di kita. Nah, ini sebagai penetapan tanggal berapa ini? Tanggal 4. Nah, ini yang harus kita cabut, kita bongkar dan kita lawan eksekusi. Yang ini putusan pidananya yang 3 sertifikat dikembalikan. Pidananya coba. Di bidang pidananya. Nah, sedangkan pidana itu adalah pembuktian material. Keperdataan hanya pembuktian formalnya. Jadi kalau tadi disuruh mana lebih tinggi, nah, terserah teman-teman saya antara bukti formal dengan bukti material. Karena bukti material itu di dalamnya meliputi penilaian terhadap bukti material. Bukti material dinilai, bukti formalnya dinilai, materialnya itu loh hasil daripada perbuatan yang telah dinyatakan di dalam putusan. Material itu adalah bukti senyatanya yang terjadi. Perbuatannya apa, seperti apa, bagaimana melakukan apa, dengan cara apa. Itu material. Itu apa hubungan hukumnya Pak dengan Pak Miftah Royan? Karena ada sertifikat kan Ilok Wahibah dan Miftah Royan. Tapi transfer dan sebagainya ke rekening Haji Mustofa ini. Haji Mustofa ini ayah kandung dari klien kami Miftah Royan, alias suami dari Ibu Ilok Wahibah. Sebesar berapa itu Pak? Ya, kalau uang yang masuk keluar ya 40 sekian M. Tapi ya semua maka Agung itu. Klien kami nggak pegang 1 rupiah. Dana talangan kepada tadi itu yang secara personal, Muksin Karli dan seterusnya. Tapi dengan waktu yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang 9 bulan, setelah kita somasi, maunya kan dengan dana talangan dia melakukan penjualan sesuai dengan harga real. Yang waktu itu kita dengan Siboya 225 miliar. Nah, tapi karena tidak bisa, akhirnya Agung bersama dengan PT Kejayaan Emas melakukan perbuatan. Bagaimana kalau kita lanjutkan untuk akte jual belinya? Akhirnya ditambahilah dana talangan itu menjadi nilai jual beli yang sangat di bawah. Dan itu tidak disadari oleh klien kami. Pada waktu penandatangan pembatalan yang di Sriwati, di Sujayanto itu diselipkan akte peralihan itu tadi, kuasa akte jual beli. Itu yang segera kita tindak lanjuti. Miftahur Royan telah menjadi korban mafia tanah atas objek lahan 9,85 hektar yang terbagi 3 sertifikat hak milik SHM nomor 656, 657 dan 931 atas nama dirinya dan ibunya, Elok Wahibah. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Sidoarjo Cok Santoso.